Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, per hari ini 25 April Bapak Ibu, hari Jumat, ada informasi terbaru. Kita akan update sejauh mana realisasi pencairan TPG. Kemudian sejauh mana, apakah memang sudah ada realisasi tambahan 1 bulan TPG dalam THR. Ini dua informasi yang terus kita kawal update-nya Bapak Ibu supaya kita mengetahui kabar terbarunya. Nah, terkait dua hal ini, per tanggal 25 April kita mulai dari yang pertama terkait sejauh mana realisasi tunjangan sertifikasi triwulan 1. Nah, untuk triwulan 1 Bapak Ibu, informasi dari teman-teman guru di daerah itu alhamdulillah semakin banyak yang terbit SKTP-nya meskipun belum semua ya. Ini postingan dari rekan-rekan guru, alhamdulillah nomor rekening yang udah keluar, tinggal pencairan. Kemudian ada juga yang menyatakan udah berubah dari kode 08, semoga hari Jumat cair. Kemudian teman-teman guru yang lain 10 jam yang lalu memposting SKTP baru keluar tanggal 22, kira-kira kapan cemplung ke rekeningnya. Teman-teman guru juga 4 jam yang lalu sumber air sudah cut, kode 16 dari 19 Maret sampai tadi malam pagi ini sudah 07. Jadi memang terpantau Bapak Ibu akhir-akhir ini SKTP semakin masif untuk yang terbit seperti itu. Meskipun memang masih ada juga teman-teman yang masih stay di kode 13. Nah, atau mungkin 02 ya. Nah, Bapak Ibu terkait yang kode 13 ini memang butuh bersabar lagi. Yang penting dinasnya sudah mengirim rekening ke pusat. Ini perlu dikonfirmasi ya ke dinas. Yang penting dinasnya sudah ngirim, Bapak Ibu itu insya Allah sudah aman. Dan memang yang dikirim benar itu insya Allah sudah aman Bapak Ibu. Jadi kita tunggu perubahan yang teman-teman 13 itu. Kemudian pertanyaan guru 08 ya tentunya yang tadi juga ditanyakan oleh rekan-rekan guru di postingannya, kapan pencairan triwulan 1? Beberapa waktu yang lalu, admin dari tim validasi Info GTK pusat ya, itu memberikan penjelasan bahwa di sini bisa kita lihat sama-sama. Poinnya adalah tidak ada tanggal pasti kapan masuk ke rekening karena pengiriman dilakukan oleh KPPN, bukan oleh Kementerian Pendidikan. KPPN ini di bawah naungan Kementerian Keuangan Bapak Ibu. Nah, tidak ada jadwal pasti penarikan data atau pencairan tunjangan. Jadi kalau ada informasi jadwal penarikan data atau pencairan dengan menyebutkan tanggal dapat dipastikan itu adalah hoax. Nah, itu poin kedua yang disampaikan oleh tim validasi Bapak Ibu. Jadi kalau ditanyakan kapannya, itu pihak KPPN Bapak Ibu. Jadi yang paling penting adalah SK-nya sudah terbit, sudah kode 08, silakan Bapak Ibu anteng melaksanakan rutinitas sebagai guru dengan baik, insya Allah akan masuk juga pada waktu yang tepat Bapak Ibu. Berikutnya, poin yang kedua, topik yang kedua yang juga kita akan bahas yaitu sejauh mana realisasi tambahan 1 bulan tunjangan sertifikasi dalam THR guru. Ya, hingga 25 April ini Bapak Ibu terpantau belum ada realisasi pencairan di daerah. Radar kami mendeteksi belum ada. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada di daerahnya sudah pencairan tapi belum kami ketahui, boleh dicantumkan di kolom komentar untuk menambah informasi untuk kepada teman-teman guru. Yang pasti per hari ini, pantauan kami ini belum ada realisasi Bapak Ibu. Nah, sepertinya polanya akan sama dengan tahun 2024, yaitu pencairan itu mulai Juni ke atas Bapak Ibu. Ini masih ada Bapak Ibu, kami sudah tracking ya postingan dari di tahun 2024 yang lalu. Ini masih ada rekam jejak digitalnya ya. Ini beberapa postingan, ini yang pertama Bapak Ibu ya kita lihat 11 Juni 2024 diposting. Alhamdulillah Kukar Kaltim sudah meleleh gaji 13 dan TPG 100%. Ini di bulan Juni. Jadi kalau kita lihat, ini juga yang kedua ya, Alhamdulillah TPG 100%, Subang sudah cair. Jadi beberapa contoh daerah misalnya Kukar Kaltim dan Subang di tahun 2024 yang lalu 100%-nya, 100% ini 1 bulan ya. 1 bulan tambahan TPG itu cair di bulan Juni. Jadi memang pantauan kami tahun 2024 itu pencairan paling cepat bulan Juni. Dan mayoritas itu di akhir tahun, tepatnya di bulan Desember Bapak Ibu. Ini beberapa postingan dari teman-teman yang kami tracking ya di tahun lalu. Nah, ini 19 Desember, 30 Desember, 24 Desember menyatakan bahwa THR 100%-nya sudah mencair ke rekeningnya di Kabupaten Toli-Toli, kemudian Sukabumi, kemudian Donggala.
Dan memang Bapak Ibu, banyak daerah memang realisasi pantauan di 2024 itu di bulan Desember. Nah, sepertinya polanya di tahun 2025 ini akan sama. Kita akan update terus ya, siapa tahu ada perubahan, tiba-tiba ada pencairan cepat, ya itu akan lebih baik tentunya. Kita akan kawal informasinya. Nah, selain pencairan di akhir tahun 2024, juga ada pencairan Bapak Ibu di tahun 2025 ini. Jadi yang cair di bulan-bulan Maret kemarin itu, ya memang ada cair 100%, tapi itu bukan yang 2025 Bapak Ibu. Itu yang anggaran harusnya cair di 2024 yang lalu, tapi cairnya di tahun 2025 yang tambahan 1 bulan itu 100%. Ini ada beberapa contoh ya postingan dari teman-teman, diposting tanggal 16 Maret kemarin. Alhamdulillah tambahan 100% THR dan 100% gaji 13 tingtong sore maghrib tadi. Ada juga yang menyatakan postingan alhamdulillah 100% TPG dan THR serta TW1 2025 semua terrealisasikan. Di 14 Maret postingan yang lain di sebelah kanan bisa kita lihat alhamdulillah cair TPG dan tamsil THR 100% dan gaji 13 100% ya untuk Jumat 14 Maret di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, jadi yang cair di bulan Maret ini adalah anggaran di tahun 2024 yang lalu Bapak Ibu. Tapi pun setidaknya kalaupun harus terlambat, setidaknya kalau ada pencairan itu lebih baik. Ya, kembali ke pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak ada sama sekali. Dan idealnya pepatah yang lebih tepat mungkin adalah lebih cepat lebih baik ya. Kita tunggu realisasinya Bapak Ibu, sekali lagi kami akan kawal. Jadi untuk per hari ini 25 April pantauan kami itu terpantau belum ada realisasi pencairan untuk tambahan 1 bulan TPG dalam THR Guru 2025. Ya, yang pasti regulasinya ada ya. Kami sudah sering tampilkan PP-nya, Permenkeu-nya itu jelas tertuang Bapak Ibu. Dan regulasinya, redaksi kalimatnya pun sama dengan tahun 2024 yang lalu. Nah, Bapak Ibu, ini kami akan sambung dengan tambahan informasi yang juga penting untuk guru, yaitu 3 berita hoax yang beredar di kalangan guru saat ini. Ini Bapak Ibu perlu pahami karena berita ini masif beredarnya. Jangan sampai Bapak Ibu hanyut dalam gelombang berita yang tidak benar ini. Jadi supaya kita tetap berada di rel informasi yang benar, kami akan sampaikan faktanya Bapak Ibu. Kita to the point. Yang pertama Bapak Ibu ya, ada 3. Yang pertama, ini di media sosial Bapak Ibu barangkali sering lewat juga di berandanya, di grup-grup guru. Postingan seperti ini, dana BOS tidak lagi dikelola guru dan kepala sekolah. Guru dan kepala sekolah tidak perlu ikut mengelola dana BOS, karena memiliki tugas utama sebagai pengajar dan pengelola pendidik. Pemerintah akan menyiapkan pengelola dana BOS oleh petugas administrasi yang memiliki keterampilan dan kompetensi dalam mengelola keuangan. Ini menampilkan foto dari Pak Menteri, Prof. Abdul Muti, kemudian narasinya adalah dana BOS tidak lagi dikelola oleh kepala sekolah. Bapak Ibu, ini perlu dipahami bahwa ini berita adalah salah satu berita yang tidak ada sumber resminya. Kami sudah cek, regulasi tidak ada Bapak Ibu. Jadi ini berita yang tidak benar adanya. Jadi kalau kita analisa, lihat narasi berita ini seolah-olah Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan mengeluarkan kebijakan bahwa dana BOS tidak lagi dikelola oleh kepala sekolah. Ternyata ini berita yang tidak benar adanya Bapak Ibu. Di Peraturan Menteri Pendidikan ya nomor 63 tentang Juknis dana BOS itu tidak ada disebutkan terkait hal tersebut Bapak Ibu. Bahkan justru di pasal 51 itu disebutkan bahwa kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah ya, penerima dana BOS harus menyampaikan laporan realisasi. Nah, jadi kepala sekolah masih tetap berperan, Bapak. Dan di regulasi ini tidak ada disebutkan bahwa dana BOS tidak lagi dikelola oleh kepala sekolah. Ini fakta Bapak Ibu, jadi harap berhati-hati terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Nah, analisa kami muncul informasi ini atau berita ini beredar di media sosial. Ini adalah sebuah miskonsepsi nih di kalangan yang membuat postingan ini. Miskonsepsi, kenapa? Karena memang ada berita yang valid terkait kepala sekolah tidak akan mengelola lagi ke dana BOS, tapi itu di lingkup lokal Bapak Ibu. Kebijakan di tingkat provinsi, di salah satu provinsi Indonesia, bukan di tingkat nasional. Karena akan berbeda. Ketika kebijakannya dari Menteri Pendidikan, maka itu akan berlaku nasional tentunya. Tapi kalau kebijakannya dari kepala daerah, maka itu akan berlaku lokal, tidak berlaku nasional. Seperti apa yang dimaksud Bapak Ibu? Mari kita cek berita validnya. Nah, ini kita lihat dari Kompas ya.
Memang ada berita bahwa Deddy Mulyadi ingin kepala sekolah tak kelola keuangan, termasuk dana BOS. Kemudian dari media yang lain ya, dari tribunnews.depok.com menyampaikan Deddy Mulyadi tegaskan guru di Jawa Barat ya tidak lagi kelola dana BOS, fokus mengajar. Jadi ini adalah kebijakan di salah satu provinsi ya, tepatnya di Jawa Barat oleh Pak Gubernur yang terpilih Pak Deddy Mulyadi. Nah, ini kebijakan sifatnya lokal, bukan nasional Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau berita menyatakan tadi ya bahwa gambar Pak Menteri, kemudian narasinya Kementerian Pendidikan mengeluarkan kebijakan dana BOS tidak dikelola oleh oleh Kepsek ya, Kepala Satuan Pendidikan, itu tidak benar Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah berita terkait kenaikan gaji ASN 16% tahun 2025 itu juga adalah hoax. Di media sosial Bapak Ibu beredar ya kenaikan gaji 16% itu. Hingga saat ini untuk PNS regulasi gajinya masih tetap mengacu pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 ya. Ini kenaikan gaji yang terakhir di tahun 2024 dan masih berlaku hingga saat ini. Belum ada PP yang terbaru terkait kenaikan gaji yang terbaru. Jadi masih tetap Bapak Ibu. Begitupun dengan teman-teman guru P3K ya, acuan untuk regulasi gajinya itu di peraturan presiden nomor 11 tahun 2024. Ini untuk regulasi gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan masih tetap berlaku, belum ada pengganti regulasi, belum ada perubahan. Jadi gajinya masih tetap sama yang diterima sejak 2024 yang lalu Bapak Ibu. Yang ketiga, ini terkait tunjangan sertifikasi Bapak Ibu. Ada juga nih berita di media sosial bahwa pencairan gaji triwulan 2 itu akan per bulan, bukan lagi triwulan. Nah, itu hoax Bapak Ibu. Itu dipastikan hoax. Ini sudah juga dijawab oleh media sosial resmi dari Kementerian Pendidikan Bapak Ibu. Nah, dari salah satu postingan di IG Kementerian Pendidikan di Instagram ya, ada rekan-rekan guru yang mewakili pertanyaan dari banyak guru seperti ini. Apakah benar pencairan selanjutnya per bulan ya Min? Ataukah masih tetap dengan sistem per triwulan Min? Nah, admin dari Ditjen GTK Kementerian Pendidikan secara resmi menjawab triwulan Kak. Nah, jadi ini yang valid Bapak Ibu. Kalau ada jawaban dari media sosial resmi, ini salah satu indikasi valid karena sumber resminya dari Kementerian Pendidikan melalui akun media sosialnya.